Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Kita ketemu lagi di sini. Dan kali ini aku akan membahas bagaimana sih peruntungan kalian di tahun macan air ya. Tahun 2022 ya. Sebelumnya yang memilih grup 2 jangan skip dulu karena aku mau menyampaikan beberapa hal ya. Jadi di luar sana sebenarnya banyak perhitungan ya. Perhitungan Cina gitu ya, Shio ya. Ada Vedic astrologi juga, ada Western astrologi gitu ya, ada perhitungan Jawa dan apapun perhitungan di luar sana gitu ya. Sebenarnya itu membaca karakter ya. Kemudian sebelum itu ditulis gitu ya, informasi itu diturunkan, itu sebenarnya sudah melalui observasi ya. Orang-orang dengan perhitungan kelahiran seperti ini itu karakternya bagaimana gitu. Itu kan sebelumnya sudah ada observasi, sudah ada pengamatan gitu loh sebelum informasi itu ditulis dan diturunkan gitu ya, atau disampaikan turun-temurun gitu. Dan kita pun saat ini kalau mau melakukan observasi atau pengamatan, bisa juga sih sebenarnya kita coba cek orang dengan perhitungan, tergantung kita mau cek perhitungan apa dulu nih ya, atau ya misalkan sun sign ya, orang dengan sun sign ini biasanya karakternya begini-begini, bener nggak orang itu punya karakter itu? Tapi biasanya, bukan biasanya, maksudnya gini, kita nggak bisa juga sih hanya menilai dari satu ya, misalkan dari sun sign aja atau dari shio tahun dia lahir gitu, itu terlalu permukaan banget sih ya. Tapi kalau mau membaca kayak kecocokan gitu mungkin sekilas bisa sih ya, kayak sun sign gitu. Cuman kalau mau detail ya setidaknya Sun, Moon, Rising, Venus, Mars gitu ya. Cuman balik lagi sih, itu tanpa kita melihat itu pun kita bisa merasakan ya kita cocok atau nggak sama orang ini. Tetapi kalau misalkan mau melakukan observasi itu juga bisa. Saat ini kita melakukan observasi itu juga bisa untuk membuktikan apakah informasi tersebut iya benar atau tidak gitu ya. Tetapi sebelum informasi itu diturunkan memang sudah ada observasi lah, orang-orang mungkin dengan di bawah naungan rasi bintang apa gitu ya, itu biasanya karakternya bagaimana, itu kan melalui observasi juga gitu ya. Jadi balik lagi, melalui pengamatan atau observasi diturunkan dan itu membaca karakter orang, oke? Jadi kalau mau membaca kecocokan itu kan juga berdasarkan karakter ya, kayak gitu ya. Cuman memang kita nggak bisa membaca lewat permukaan aja, walaupun terkadang bisa juga sih. Biasanya kecenderungan shio ini dengan shio ini itu terlalu banyak gesekan, ya bisa juga ya untuk beberapa hal atau beberapa shio gitu misalkan, atau apa ya, sun sign lah ya, misalkan Virgo sama Aries gitu kurang cocok, bukan kurang, emang nggak cocok gitu ya misalkan. Kalau itu kayaknya udah lumayan sih, udah lumayan jelas kalau itu ya. Tetapi misalkan Scorpio sama Scorpio sama Virgo misalkan masih oke lah ya gitu. Tapi kadang itu akan ditemukan gesekan-gesekannya itu mungkin bisa dijawab sama informasi yang lain, misalkan risingnya moon ya, atau Venusnya mungkin bisa jadi kayak gitu. Jadi memang sih terkadang itu dari satu poin aja mungkin kita bisa membaca kira-kira cocok atau enggak. Tetapi kalau mau lebih detail itu ya harus melihat beberapa poin ya, maksudnya kayak gitu. Kayak contohnya shio kuda itu cocok sama kambing dan shio anjing gitu ya, tetapi kok ini nggak cocok misalkan kayak gitu. Dicek dulu, jangan-jangan dia lahirnya di jam tikus gitu misalkan. Jadi nggak bisa dari, kalau shio apalagi ya, nggak bisa hanya dari tahunnya aja sih, shio tahun gitu. Itu terlalu permukaan sih ya, kayak gitu. Jadi jadi menurut aku sih sebenarnya perhitungan kayak gitu itu membaca karakter itu sudah jelas. Kalau misalkan ada ramalan orang dengan naungan di bawah rasi bintang ini atau dengan perhitungan kelahiran kayak gini, ini mereka cenderung sukses atau ya hidupnya bagaimana gitu ya. Itu sebenarnya kembali lagi itu menarik dari karakternya gitu. Analisa dari karakter. Jadi bukan ramalan itu keluar begitu aja sih sebenarnya.
ada analisa di balik itu gitu loh. Dan itu semua ditarik dari karakter seseorang. Contoh ya, orang ini bukan orang yang pekerja keras sih, tapi dia pintar melihat peluang dan dia juga pintar menciptakan peluang itu gitu ya. Cukup kreatif. Oh, kemungkinan orang ini dia itu nantinya akan sukses di bidang ini atau kehidupannya begini gitu. Itu semua ditarik lagi dari karakter kan, bukan hanya sekedar berbicara gitu, tapi semua itu sebenarnya analisa. Bukan ramalan itu sebenarnya kan juga analisa ya, berdasarkan apa nih kayak gitu. Kalau itu semua berdasarkan karakter gitu. Jadi menurut aku itu bukan sesuatu yang buruk ya. Kalau memang kita tahu penjelasannya dari mana, itu bukan sesuatu yang buruk gitu loh sebenarnya. Tetapi orang di luar sana yang tidak memahami ini ya, itu akan melihat ini sesuatu yang buruk ya, bisa jadi sesuatu yang kayaknya mistis gitu. Padahal enggak ya, itu sebenarnya bisa dijelaskan gitu ya. Dan aku juga tipikal orang yang selalu berusaha mencari penjelasannya gitu ya, yang setidaknya bisa kita terima dengan logika gitu. Jadi menurut aku segala hal yang terjadi di semesta ini harusnya bisa dijelaskan dengan sains. Cuman kalau kita belum menemukan penjelasan konkretnya secara sains gitu ya, saat ini itu bukan berarti dia tidak bisa dijelaskan dengan sains gitu loh, dengan ilmu pengetahuan gitu. Mungkin saja belum menemukan penjelasannya. Kalau mau diteliti, mau dicari tahu, bukan tidak mungkin kita bisa menemukan alurnya gitu loh ya, penjelasannya gitu loh, kenapa itu terjadi gitu. Contohnya nggak usah hal itu deh. Contohnya zaman dulu ya, sebelum ada telepon gitu ya, sebelum hari gini sudah ada smartphone sih. Dulu sebelum ditemukan telepon ya, penemuan telepon itu mungkin dianggap sesuatu yang mungkin bahaya gitu, atau sesuatu yang bisa dikait-kaitkan dengan hal-hal yang sesat gitu kali ya, kayak gitu. Padahal itu kan penemuan gitu kan. Saat ini itu terdengar hal yang biasa kan, telepon, smartphone, wifi, internet, itu kan hal yang biasa saat ini. Dulu sebelum itu ditemukan, itu pasti kan sesuatu yang kalau orang itu tidak open minded, itu akan dianggap sesat, aneh gitu ya. Contohnya orang zaman dulu ya, zamannya Galileo kali ya, saat ada yang bilang bumi itu bulat, pasti orang-orang zaman itu yang sudah punya keyakinan bumi itu bukan bulat, itu akan mengatakan statement itu sesat gitu ya. Pokoknya dimasukkan ke arah-arah yang sesat gitu. Padahal kan itu bisa dibuktikan gitu loh ya. Jadi bisa dijelaskan juga dengan sains gitu, dengan ilmu pengetahuan. Bisa dilihat juga kalau mau gitu ya. Jadi ya sebelum itu ditemukan jawaban atau penjelasan sainsnya, penjelasan yang cukup ilmiah gitu ya, itu bisa jadi terdengar sesat gitu kan, ya kan. Kalau orang belum tahu itu masih sesuatu yang baru gitu ya, itu bisa terdengar sesat. Kalau itu ya balik lagi, ini kembali kepada orangnya sih ya. Kalau orang yang open minded, pasti dia mencari tahu kenapa kok seperti itu, atau dia membuktikan hipotesa itu, atau dia membuktikan informasi itu, dia cari tahu, dia observasi sendiri gitu. Tapi kalau orang yang udah skeptis, pasti langsung menolak hal itu dan menganggap itu sesat. Sebenarnya itu pilihan juga sih, cuman balik lagi gitu. Kalau orang yang ingin tahu ya, punya jiwa ingin tahu, dia pasti melakukan observasi dan mencari tahu kenapa kok begitu. At least dia akan berusaha mencari alasannya yang bisa dia terima dengan logika lah ya, intinya kayak gitu. Jadi contohnya itu sih ya. Jadi perhitungan-perhitungan kayak gitu, kembali ke perhitungan ya. Perhitungan seperti yang aku sebut itu, apakah perhitungan Cina, perhitungan Jawa ya, Vedic astrologi atau Western astrologi, terserah apapun itu perhitungannya, itu biasanya berbicara karakter, dan itu melalui pengamatan orang dengan
kelahiran seperti itu biasanya karakternya bagaimana. Dan kalau disebut, oh orang dengan kelahiran ini biasanya dia akan hidupnya begini, itu balik lagi dari karakter sih. Mereka melakukan analisa itu dari karakter, tapi detailnya hidup orang itu seperti apa, itu semua kembali sama orangnya yang menjalani. Dan ada quotes bagus juga, jadi kita itu tidak menentukan masa depan kita menentukan habits atau kebiasaan kita, dan habits atau kebiasaan kita itu menentukan future atau masa depan kita itu seperti apa, kayak gitu. Jadi semua itu ramalan-ramalan kayak gitu, pembacaan kayak gitu itu sebenarnya membaca karakter orang, ya, kecenderungan orang itu seperti apa, menjalani hidupnya bagaimana. Nanti dari karakter itu akan bisa ditarik soal kecocokannya bagaimana, ya kan? Kira-kira jalan hidupnya bagaimana. Tapi jalan hidup secara secara garis besar ya, detailnya itu tetap kembali sama orang itu yang menjalani. Balik lagi itu hanya semacam kayak prediksi jalan hidupnya kayak gimana, itu berdasarkan analisa karakternya kayak gitu. Jadi bukan sekedar sesuatu yang gak jelas datangnya dari mana gitu loh, itu dari karakter gitu. Sebenarnya analisa dari situ gitu. Contohnya dalam kedokteran ya, misalkan oh pasien penderita ini dengan keadaan yang sudah seperti ini, kemungkinan akhirnya itu akan begini-begini. Dokter itu memberikan ramalan seperti itu bukan asal ngomong gitu. Dokter tersebut sudah melakukan observasi. Biasanya pasien dengan keadaan seperti itu ya, penderita itu gitu ya, kondisinya sudah begitu, itu biasanya berakhirnya begini gitu. Itu sudah melakukan observasi dari kejadian di lapangan seperti apa, dari pasien-pasien yang sebelumnya sudah ditemui, atau bahkan dari informasi yang atau ya ilmu yang sudah dia dapatkan juga lah ya, selain observasi yang langsung dia lihat dari pasien yang selama ini dia temui gitu. Jadi semua itu berdasarkan analisa itu gitu, ada dasarnya gitu, yang membuat dokter tersebut bisa berbicara kira-kira ramalan untuk pasien itu bagaimana gitu loh ya. Tapi selanjutnya akhirnya bagaimana nanti kan kita lihat sendiri gitu ya, karena bisa juga ada faktor lain gitu ya yang memberatkan atau yang meringankan gitu, bisa jadi ya balik lagi itu hanya membaca aja, memprediksi berdasarkan informasi-informasi yang sudah pernah ada atau ditemui langsung, pengalaman yang sudah pernah ditemui gitu loh. Jadi semua itu ditarik gitu loh dari analisa itulah, intinya kayak gitu ya. Jadi itu aja yang aku mau sampaikan ya soal perhitungan-perhitungan seperti ini gitu. Itu menurut aku pribadi itu bukan sesuatu yang buruk dan itu bisa dijelaskan gitu. Tapi kita juga tidak bisa memaksakan dan tidak memaksakan orang juga gitu, kalau orang itu suka atau tidak suka gitu ya. Kemudian balik lagi ke shio, aku sebenarnya tidak terlalu membaca shio ya, cuman kalau mau membaca karakter kecocokan ya dari shio itu nggak bisa dari tahunnya aja gitu ya. Misalkan contohnya shio kuda cocok sama shio kambing atau shio anjing gitu ya. Nah tapi kok ini nggak cocok, coba dicek, jangan-jangan dia lahir di jam tikus gitu, jadi tidak cocok. Jadi nggak bisa dari tahunnya aja sih sebenarnya gitu ya. Sama kayak sun sign itu terkadang satu poin aja sudah cukup menjelaskan ya. Dari sun sign udah bisa kelihatan, oh ini kemungkinan nggak cocok sih pastinya gitu ya. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang perlu beberapa poin untuk membaca itu gitu ya. Kayak misalkan Virgo sama Aries gitu, itu udah berat sih gitu kan, kayak gitu. Salah satu contoh. Tapi misalkan contohnya, oh ini Virgo sama Scorpio gitu, oh kayaknya not bad gitu kan, kayaknya nggak terlalu buruk juga. Tapi kalau ditemukan hal-hal tertentu gitu ya, itu coba cek, jangan-jangan itu dijelaskan di moon atau risingnya gitu, atau mungkin Venusnya kayak gitu. Sama kayak shio tadi sih, kalau dari shio tahun lahir sih kok cocok ya, tapi kok ini kayaknya nggak cocok gitu. Coba jangan-jangan dia lahir jam tikus kayak gitu. Jadi terkadang kita bisa melihat kecocokan itu udah bisa mewakili itu dari satu poin, tapi kadang butuh beberapa poin gitu loh untuk lebih menjawab gitu ya misalkan. Oke, itu aja dari aku untuk pembukaan soal shio gitu ya. Kali ini kita akan membahas
Shio macan air ya. Maksudnya bukan membahas shio-nya sih, tapi peruntungan kalian di tahun macan air itu bagaimana. Ngomong-ngomong soal macan air itu 2022 itu kan macan air ya. Tapi apa namanya? Perubahan tahunnya itu tidak bersamaan dengan tahun Masehi ya. Kalau tahun Masehi itu kan 1 Januari, itu kan terjadi perubahan tahun di situ ya, 1 Januari. Tapi kalau ini kan tidak ya. Tahun Cina kan nggak sama ya. Maksudnya biasanya sih terjadi di Januari atau Februari ya. Tanggalnya bisa berubah-berubah gitu ya. Perubahan tahun itu gitu. Oke. Jadi 2022 itu macan air gitu ya. Selain kalau mundur lagi yang kelahiran yang shio-nya macan air ya dari tahun itu 2022 itu berarti tahun 86 itu macan air juga ya. Bukan macan air, shio macan. Kalau 2022 ini macan air. Kalau 1986 aku nggak tahu. Shio-nya shio macan, tapi macan apa nanti cek aja sendiri ya. Jadi 2022 kemudian ada 2010 itu juga macan, shio macan. Ya, terus 1998 kelahiran 98 itu shio macan. Tapi perhatikan ya, tepatnya lahirnya tanggal dan bulan apa, karena biasanya pergantian shio tahun Cina itu kalau di Masehi itu biasanya antara Januari sama Februari tanggalnya itu bisa berubah-berubah gitu ya. Jadi misalkan perubahannya itu di 8 Februari gitu ya. Berarti sebelum 8 Februari, Januari di tahun yang sama itu masih masuk shio sebelumnya. Contohnya kayak gitu, oke. 1998 itu shio macan, terus 86. Kalau nggak salah mungkin nanti dicek lah ya. Berubahnya di perpindahannya itu di tanggal dan bulan apa. Biasa Januari dan Februari, antara Januari Februari. Oke, itu aja buat kalian yang mungkin jangan-jangan shio-nya macan. Tapi kira-kira bagaimana peruntungan kalian di tahun macan air ya, tahun 2022. Kita cek ya. Kita mulai dari grup 1. Hai grup 1, ini hasil untuk kalian yang memilih Wheel of Fortune ya, grup 1. Sebagaimana yang kalian pilih Wheel of Fortune ya. Grup 1 sepertinya kalian cukup bagus ya dalam hal peruntungan. Maksudnya peruntungan kalau yang kuliah di sini ini lebih kayak karma baik sih ya. Karma baik yang kalian terima gitu ya setelah melalui masa sulit di tahun ini, mungkin bisa jadi ya tahun sebelumnya. Oke, jadi tahun macan air itu kemungkinan kalian itu naik sih kalau aku lihat di sini. Situasinya naik gitu ya. Ini hasil untuk grup 1 ya. Sebelumnya aku bacakan dulu energi yang terlihat di sini, tapi nggak usah fokus sama energi yang terbaca ya. Ini ini yang terbaca aja. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ada Libra, ada Leo, jelas ini energi Leo kuat. Taurus, Scorpio, Aquarius. Ya tadi Leo udah aku sebutkan gitu kan. Itu yang kelihatan kuat di sini ya. Kemudian energi Libra itu kuat juga. Ya itu sih yang terlihat di sini. Ada Capricorn juga, Pisces ya. Cuman nggak usah fokus juga sama itu, tapi jalan ceritanya aja gitu ya. Itu yang terlihat ada di sini. Bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini, kalau kalian sudah melalui masa yang agak berat di tahun 2021 gitu ya. Tahun 2022 ini keadaan kalian meningkat sih, naik gitu ya. Ini terserah kalian percaya atau tidak soal karma, tapi aku melihat kalian tuh kemungkinan memanifestasikan karma baik. Jadi setelah hal pahit dan kalian habis melalui konflik pasti ya, banyak melalui konflik di tahun 2021 bisa jadi gini, orang yang melalui masa berat ya, waktu-waktu berat gitu ya, itu bukan berarti
mereka banyak belajar juga dari situ. Orang yang sudah melalui masa berat itu bukan berarti nanti keadaannya lebih baik atau lebih ringan. Itu tergantung kita belajar nggak dari situasi itu ya. Gini, belajar itu maksudnya gini ya, kita melihat apa yang terjadi, terus kita ambil poin penting dari situ ya, untuk mengantisipasi hal itu di kemudian hari. Tapi pokoknya ada pembelajaran yang bisa kita ambil jelas ya dari semua yang terjadi gitu ya. Cuman maksudnya kalau kita mengalami masa buruk itu bukan berarti kita akan langsung mendapatkan hasil yang oke, atau mengalami masa yang indah gitu. Nggak langsung kayak gitu ya. Jadi jangan berpikir kayak gue mengalami masa buruk nih sekarang, tidak melakukan apa-apa, hanya stay di masa buruk itu terus berharap hidupnya berubah gitu. Nggak kayak gitu ya. Karena yang namanya perubahan itu juga diupayakan gitu, bukan terjadi begitu aja gitu ya. Jadi kalau orang melalui masa berat terus dia hanya percaya akan ada waktu indah gitu, akan ada waktu indah gitu ya, tanpa dia berusaha untuk merubah situasinya, itu ya sama aja mungkin dia bisa stay di tempat situ dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi orang yang melalui banyak hal bukan berarti dia banyak belajar, itu belum tentu ya. Terkadang masa-masa sulit itu datang aja begitu lalu pergi, tapi dia nggak belajar apa-apa dari situ, dan mungkin saja dia terjebak di masa itu cukup lama, atau di masalah itu cukup lama, kayaknya nggak ada perubahan yang oke di hidupnya. Mungkin saja dia mungkin dia belum mengambil pelajaran yang tepat di situ, karena mungkin tergantung dia melihat peta permasalahannya gimana sih. Kadang orang itu nggak fokus sama solusinya, dia cuman fokus sama masalahnya dan gimana caranya dia bebas dari situ, tapi dia nggak mikirin solusinya gitu loh. Yang dipikirin itu bukan solusi, jadi dia tuh hanya bergantung aja sama orang yang bisa membebaskan dia dari situ. Dia nggak mikirin sebenarnya situasinya itu bagaimana sih, untuk dia ambil kuncinya biar itu jadi modal dia ke depannya gitu. Jadi ingat ya, orang yang mengalami masa berat itu bukan berarti dia begitu saja mendapatkan hal baik di kemudian hari kalau dia tidak belajar dari situasi itu. Kadang orang yang melalui masa buruk itu dia bisa saja memanifestasikan karma buruk terus di hidupnya. Contoh ya, orang lagi ada masalah, seseorang yang punya masalah keuangan gitu ya, terus dia menyelesaikan situasinya itu dengan mencuri, berbuat curang kayak gitu. Itu dia hanya memanifestasikan karma buruk juga di hidupnya. Jadi bisa saja hidupnya itu kayak nggak ada ujungnya gitu loh. Maksudnya nggak ada ujungnya itu keberatan ya. Beban dalam hidupnya, maksudnya apa ya? Masa berat dalam hidupnya itu kayak nggak ada ujungnya. Dia kayak terus berada di situasi yang sulit gitu loh. Keadaan dia juga kayak sulit gitu loh. Karena ya itu, mungkin ada hal yang harus dia bersihkan ya, detoksifikasi dari pikiran dulu sih menurut aku ya. Membersihkan energinya gitu ya dari pikirannya itu gitu. Jadi menyelesaikan situasi susah bukan dengan cara yang dia tahu itu cara yang bertentangan dengan hatinya gitu. Ya, karena dia harusnya sadar setiap langkahnya itu ada konsekuensi gitu ya. Baik atau buruk, suka atau tidak gitu ya, itu tetap ada konsekuensinya. Ada aksi, ada reaksi. Hukum Newton 3 gitu ya. Jadi itu yang harus disadari. Bukan berarti orang hidupnya susah terus dia hanya cari jalan pintas gimana biar cepat keluar dari sini gitu. Dia harus belajar dari situasinya juga sih. Itu modal penting buat dia menghindari masalah yang tidak seharusnya terjadi di kemudian hari gitu ya, atau kesalahan yang tidak dia inginkan gitu. Jadi seperti yang gue bilang, saat dia merasa kesulitan terus dia malah cheating gitu ya, malah mungkin menghalalkan, melegalkan segala cara gitu ya, dan dia tahu cara yang dia lakukan itu tidak benar gitu. Suara hatinya mengatakan itu, tapi dia melakukan itu. Contohnya kayak tadi,
ada masalah keuangan terus dia mencuri gitu ya. Mungkin dia pikir dia doang yang susah di dunia ini, padahal nggak juga ya, semua orang punya masalahnya sendiri-sendiri gitu ya. Kayak gitu, terus dia merasa, oh dia kan gampang, hartanya banyak tinggal dicuri gitu, misalkan pikirannya seperti itu. Dia memanifestasikan karma buruk di hidupnya, dia menyelesaikan masalah hidupnya dengan masalah baru sebenarnya, kayak gitu. Mungkin dia pikir dia bisa terbebas dari hukuman dunia gitu ya. Hukuman dunia itu hukuman apa dulu? Mungkin dia merasa dia bisa bebas dari hukuman mengikat di negaranya gitu ya, atau pidana gitulah ya. Misalkan dia merasa dia bisa terbebas dari pidana gitu ya. Tapi dia tidak bisa terbebas dari kontrak dengan semesta loh ya. Karena itu semua sudah otomatis. Dia melangkah selalu ada konsekuensi di balik langkahnya itu. Dia nggak bisa membatalkan kontrak itu. Kalau apa yang dia lakukan di semesta ini gitu ya, dia nggak perlu ada hitam di atas putih gitu ya. Dia akan menerima apapun itu konsekuensinya, baik atau buruk. Tidak perlu ada, itu sudah mengikat secara otomatis ya. Nggak perlu hitam di atas putih untuk tidak perlu apapun ya. Maksudnya walaupun tidak ada yang tahu perbuatannya gitu ya. Tapi kan setiap perbuatannya itu selalu ada hasilnya gitu loh. Ada dampaknya buat hidupnya sendiri gitu. Itu otomatis ya. Jadi kayak aksi reaksi aja. Hukum Newton, hukum yang berlaku di semesta gitu. Memang itu berlaku gitu. Terjadi otomatis begitu saja gitu loh. Jadi kita nggak bisa berkelit. Kok berkelit ya? Iya sih, maksudnya nggak ada gunanya berkelit. Tidak ada gunanya ada atau tidak ada orang yang tahu gitu. Ya, tetap ada hal yang harus dibayar dari situ gitu. Jadi gitu sih ya. Maksudnya itu yang harus kita pikirkan konsekuensinya gitu. Ya, nggak peduli, nggak ada yang tahu sekalipun, tetap kita akan membayar itu gitu loh. Ya, apakah ada sesuatu yang dibayarkan ke kita atau ada yang harus kita bayarkan gitu. Itu semua terjadi aja di semesta ini gitu. Hukum yang yang berjalan gitu loh ya di semesta ini secara begitu saja otomatis, semacam kayak hukum gravitasi aja lah ya. Kalau benda yang di bumi ini kalau benda jatuh itu kan ketariknya ke bawah, benda jatuh ke bawah di bumi ini gitu ya. Itu kan otomatis, sama kayak soal karma itu ya. Jadi itu sih maksud aku, kalau mengalami masa sulit itu seperti yang aku bilang, orang mengalami masa sulit bukan berarti hidupnya akan lantas mudah begitu aja gitu. Kalau dia nggak mengambil pelajaran penting gitu, kalau dia nggak melihat masalahnya itu dari sudut pandang yang tepat ya, yang bisa menyeluruh gitu loh ya, baru dia kan dapat kuncinya dari situ gitu. Kalau dia bisa melihat dari sudut pandang yang tepat, bukan hanya dari sebagian aja kayak gitu ya. Kayak gitu. Orang yang banyak melalui banyak hal gitu lah ya, belum tentu dia banyak belajar. Kalau apapun yang terjadi di hidupnya hanya terjadi begitu aja, dan dia kayak nggak mengambil apapun dari situ gitu. Mungkin pengalaman-pengalaman dia juga akhirnya tidak bisa membantu dia untuk menghindari masalah yang tidak seharusnya terjadi di kemudian hari gitu. Karena dia nggak benar-benar paham dengan pengalaman yang dia lalui gitu misalkan. Contohnya seperti itu ya. Jadi kita fokus sama solusi gitu aja. Nah, kalau orang itu misalkan mengalami masa buruk dan dia tetap konsisten, dia melakukan sesuatu, dia sudah tahu konsekuensinya apa, jadi dia tidak sembarang melakukan hal-hal yang gak penting gitu loh ya. Misalkan yang hanya memanifestasikan yang konsekuensi yang gak enak gitu. Dia gak sembarangan di situ. Dia berusaha menjalani segala cobaan gitu misalkan di hidupnya dengan sebaik mungkin gitu ya. Dia belajar dari situ, dia jadi stronger, lebih kuat dari situasi itu gitu ya. Terus dia nggak seperti yang aku bilang, nggak karena keadaannya susah terus dia niat menyusahkan orang gitu misalkan, terus malah melegalkan segala cara seperti yang aku bilang. Dia tetap di track yang benar gitu misalkan. Dia berusaha kan
kita itu punya suara hati ya. Dia berusaha menjalani sesuatu sesuai prinsipnya gitu ya. Tidak berseberangan dengan suara hatinya. Ketika suara hatinya mengatakan oh enggak, itu jelas tidak fair untuk orang lain, dan dia berusaha untuk tidak melakukan itu. Intinya dia berhati-hati gitu loh. Walaupun dia melalui masa sulit, dia berhati-hati gitu, karena dia sadar setiap langkahnya itu ada konsekuensinya. Berhati-hati untuk gak sembarang melangkah dan hanya sekedar merugikan orang karena dia merasa hidup itu gak adil gitu misalkan. Terus dia merasa dia sendiri yang susah gitu kali ya, kayak gitu misalkan. Ya kayak gitu. Kalau orang itu berusaha itu tadi ya, seperti yang aku lihat ini, walaupun kayaknya kalian itu melalui banyak konflik sebelumnya ya, melalui masa sulit, tapi ketika seseorang itu berusaha menyelesaikan masalahnya dengan fair gitu ya, dengan fair untuk dirinya dan orang lain gitu ya, berusaha menyelesaikan masalahnya dengan fair, bukan dengan cara-cara yang curang, yang dia tuh tahu itu curang, itu berseberangan dengan suara hatinya, tapi tetap dilakukan. Dia tidak seperti itu misalkan ya. Kalau kayak gitu itu memanifestasikan hal yang nggak dia harapkan sih kemungkinan ya di kemudian hari. Jadi itu bisa panjang gitu loh kasusnya gitu ya. Tapi kalau berusaha tetap pada track yang sesuai dengan suara hatinya gitu ya, dia berusaha menjalani masa-masa berat ini dengan baik gitu ya, dengan fair, ngerti lah ya fair itu kayak gimana gitu ya, tidak menghalalkan segala cara gitu kan. Menurut aku setelah apa yang sulit itu terlalui dan dia mengambil pelajaran dari situ, itu yang aku maksud, kemungkinan dia bisa memanifestasikan karma baik di situ yang mungkin dia nggak sadar gitu, tapi di kemudian hari dia memanifestasikan karma baik. Karena apa? Karena keteguhan hatinya itu untuk selalu mempertimbangkan suara hati lah ya intinya. Oke, kayak gitu. Jadi dia bisa memanifestasikan karma baik gitu, bukan hanya memperkeruh suasana hidupnya gitu. Dan yang paling penting dia belajar dari masalahnya. Kalau dia benar-benar belajar dari masalahnya, dia pasti jeli dan cerdas untuk mengambil langkah ke depan, bukan melangkah ke lubang yang dia tahu itu lubang hanya akan menyusahkan hidupnya gitu loh. Jadi ya oke lah, hidup itu tidak datang dengan instruksi kita melakukan kesalahan, tapi kan bukan berarti kita sering melakukan kesalahan yang sama gitu loh. Jadi meminimalisir kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi ketika orang sudah seperti itu, selamat, hidupnya akan jadi lebih baik ke depannya, bukan tanpa alasan, bukan datang dari langit begitu aja, tapi karena usaha dia gitu, apa yang dia manifestasikan, sadar atau tidak. Nah yang aku lihat buat grup 1, kalian memanifestasikan itu. Yang aku lihat di sini lebih ke karma baik ya, tapi ini masalah penggunaan kata aja. Kalau aku melihatnya ini karma baik, tapi orang mengatakan mungkin oh ini keberuntungan kalian kayak gitu, itu juga bisa. Tapi aku melihat keadaan kalian tuh oke di tahun 2022 macan air itu menanjak keadaan hidup kalian ya. Kalian itu yang tadinya merasa nggak puas dan mungkin melalui banyak konflik di hidup kalian gitu ya, dan konfliknya itu lumayan menyakitkan ya. Di sini ada Ten of Swords gitu ya. Tapi apalagi di Life as We Know It Oracle cards buatan aku, di sini ada tulisannya break up in love is wake up in life gitu ya. Jadi kelihatan kalian habis melalui konflik ini, walaupun konflik ini tidak harus soal romance ya, tetapi konflik dalam hidup kalian sebelumnya mungkin di tahun ini itu cukup banyak ya, dan sangat menyakitkan, bener-bener bener-bener bikin kalian itu terpuruk gitu loh, terpuruk dalam di Ten of Swords ini. Tapi di tahun macan air itu keadaan akan naik, apalagi di sini ada kartu ini gitu ya, di Life as We Know It Oracle ini gitu loh. Kalian mungkin saja lebih bersinar di tahun macan air. Aku melihat kayak gitu karena ini kalian punya kartu The Strength. Kalian jadi lebih tough, kalian kuat ya, kalian strong di sini ya. Kalian walaupun udah ada di Ten of Swords nih ya, kalian itu punya kekuatan dalam diri kalian ya untuk bangkit gitu ya. Sehingga kalian itu adalah ini loh, The Empress gitu ya. Kekuatan kalian itu ya, kekuatan kalian itu adalah modal kalian yang membuat kalian menjadi The Empress di sini ya. Jadi menurut aku ada lumayan banyak opportunity ya di Seven of Cups dan The Empress ini. Ada lumayan banyak kesempatan, pintu yang terbuka di tahun macan air tahun 2022 buat kalian. Dan aku melihat itu, sudut pandang aku melihat itu adalah karma baik untuk kalian gitu ya.
dari kalian belajar dari situasi kalian kayak gitu. Itu karma baiknya, peruntungannya itu kelihatan di tahun macan air nih. Kalian jadi Queen of Wands gitu ya. Yang tadinya kalian itu cuman Page of Wands menjadi Queen of Wands. Dari yang tadinya energi Page jadi Queen ya, jadi the Empress. Karena apa? Kalian punya kekuatan ini, the strength dalam diri kalian. Kalian sudah melalui masa sulit ini, Five of Swords, Ten of Swords gitu ya. Kayaknya apapun yang kalian upayakan itu stuck gitu loh. Jadi kayak kok buntu terus ya, kok kayaknya gue di sisi ini buntu, di sisi yang sana kok kayaknya suram gitu ya. Kenapa ya? Kayak kalian akhirnya cuman bisa ya selalu berusaha tiap harinya untuk terus melanjutkan hidup gitu ya. Yang aku lihat sepertinya kayak gitu. Tapi keadaan itu jadi benar-benar cukup berubah di tahun macan air. Kalau kalian bisa melihat kesempatan yang tidak kalian harapkan, tidak kalian ekspektasikan, tidak kalian duga. Tiba-tiba opportunity itu datang, kesempatan itu datang. Terus hidup kalian mulai berubahnya itu benar-benar kalian nggak menduga sih, karena tadinya Ten of Swords gitu loh. Kayak orang, aduh udah deh, gue kayak udah nggak bisa berharap banyak sih sama kondisi gue kayak gini. Ya udahlah, yang penting ya gue jalanin apa yang bisa gue jalanin aja gitu ya. Tapi tiba-tiba itu keadaan bisa berubah kayak gitu, itu bikin kalian kaget sih. Ya ini saat situasi kalian berubah seperti itu, mungkin itu dulu tidak kalian duga memang ya. Karena gimana ya? Ya ada ya keadaan tertentu yang membuat orang itu benar-benar nggak menduga kalau dia bisa sampai di titik itu gitu. Karena mungkin udah terlalu terpuruk kali ya, nggak ngerti lah, kayak merasa udah nggak ada harapan gitu. Karena memang keadaannya mungkin membuat kalian berpikir seperti itu, memang terlihat tidak ada harapan. Tapi harapan itu bisa datang begitu aja di tahun macan air yang aku lihat ini ya. Dan aku melihat kalian itu jadi lebih sensitif. Mungkin kalian merasa kayak kalian itu empat. Kalian sensitif, intuisi kalian bagus, itu sisi bagusnya ya. Kalian lebih bisa merasakan emosi orang, kalian lebih bisa berempati sama orang, itu sisi baiknya. Sisi nggak enaknya itu adalah karena kalian lebih sensitif, jadi kalian terasa kayak mudah terluka gitu. Jadi itu harus diwaspadai. Mungkin bisa dipertimbangkan menghindari hal-hal yang hanya melukai kalian atau sifatnya toksik. Siapapun, apapun, hal apapun, situasi apapun, siapapun dia ya, oke? Kemudian kalian tuh jadi lebih bijak memang di tahun 2022. Nggak salah, seperti yang aku bilang, masa sulit di sini itu kalian hadapi dengan terus belajar ya, maksudnya nggak hanya terjadi begitu aja dan kalian nggak mengambil apapun dari situ gitu. Kalian belajar, makanya akhirnya kalian jadi lebih bijak gitu ya. Di tahun 2022 kalian lebih bijak dan kalian bisa memanifestasikan apa yang pernah kalian inginkan ya. Tapi kalian sudah kayak melepaskan impian itu gitu loh. Kalian pernah punya impian itu, gambaran impian itu, tapi kalian karena sudah hopeless, sudah kayak nggak mau berharap lah, kayaknya udah kayak gini keadaannya gitu ya. Terus kalian lepaskan aja impian itu, kayak semacam kalau impian itu balon gitu ya, kalian melepaskan balon itu terbang ke langit gitu ya, terbang gitu ya. Kalian sudah melepaskan harapan itu. Tiba-tiba di tahun 2022 ini macan air ada yang menghampiri kalian. Apa yang pernah kalian lepaskan, harapan itu datang pada kalian dan kalian tidak menduga itu gitu ya. Ini ke arah kesuksesan sih. Pertama, ini bisa saja kalian bertemu dengan orang yang tepat, yang baik sama kalian gitu ya. Maksudnya maksudnya karma baik itu bisa dalam bentuk apapun sih sebenarnya. Menurut aku ini lebih ke opportunity, kesempatan, terus ada orang baik juga sih yang benar-benar bisa membahagiakan kalian gitu. Saat kalian sudah tidak berharap, kalian hanya fokus sama hidup kalian dan diri kalian, di situ kayak ada orang baik yang bisa mewarnai hari-hari kalian sih. Kalian benar-benar merasakan itu loh, kebaikan yang orang itu berikan. Mungkin orang itu memberikan sesuatu atau membawa sesuatu buat kalian dan kalian anggap itu berharga banget gitu. Kedatangan orang baik dalam hal apapun ya. Pertama, pertemanan bisa, pekerjaan bisa, percintaan juga bisa ya. Dan jelas opportunity yang bisa membawa kalian itu lebih tinggi. Ini soal pekerjaan sih kalau aku lihat. Kalau opportunity itu ya. Walaupun ya cinta juga bisa. Mungkin ada orang yang bisa membantu kalian mengubah hidup kalian. Jadi semacam kayak sesuatu atau kesuksesan itu, pencapaian itu
bukan dari kerja keras aja ya atau kerja cerdas gitu, tapi ada kesempatan loh di situ. Kesempatan tuh bisa disebut faktor luck juga sih ya, kayak gitu ya. Dan itu nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi ketika kerja keras kalian selama ini terus terbayar karena tiba-tiba ditetesi oleh keberuntungan itu gitu kan. Kalian nggak pernah sangka jadinya akan seperti itulah intinya di tahun macan air ini. Oke, kalian bisa memanifestasikan apa yang pernah kalian inginkan. Aku bacakan ini ya pesan di sini. Selalu sorry, aku lanjutkan. Aku ulang. Sesuatu yang menyakitkan adalah yang membangkitkan, dapat bertahan dan berhasil melalui itu, artinya ada kemampuan dari seseorang yang meningkat, ada value yang bertambah. Oke. Selanjutnya, nah, ya, jadi untuk menjadi bintang ya, ini kemungkinan tahun 2022 adalah tahun kalian sih. Kayaknya kalian akan menjadi bintang ya di bidang kalian gitu ya. Pokoknya tiba-tiba kalian dapat spot itu ya. Kita lihat apa yang akan datang sama kalian. Ini karena masih general reading gitu ya. Kira-kira ya begitu ya. Apa yang akan datang ya nanti kalian lihat sendiri gitu kan. Untuk menjadi bintang kalian itu harus menghasilkan cahaya sendiri ya. Karena namanya bintang itu adalah benda planet yang bisa memancarkan cahaya sendiri gitu kan, baru dapat itu sebutan bintang gitu kan. Jadi harus bersinar gitu ya, menyinari dengan cahaya kalian ya. Kalian harus memproduksi cahaya itu, membuat cahaya itu dalam diri kalian ya. Kalau kalian mau mencintai orang, kalian harus mencintai diri kalian dulu gitu kan. Kalian mana bisa mencintai orang kalau kalian sendiri belum mencintai diri kalian. Contohnya kayak gitu, oke? Jadi pancarkan cahaya kalian sendiri, sinari diri kalian dengan cahaya kalian gitu ya. Sinari dengan cahaya kalian sendiri lah ya. Ikuti jalan kalian ya. Jalan kalian itu apapun jalan yang kalian pilih selama tidak melanggar hukum dan itu fair ya, silahkan lanjutkan. Ini menarik ya, karena ini ada kaitannya sama oracle ini loh, dari Life as We Know It Oracle juga, oracle cards buatan aku. Menurut aku your own path di sini itu ada hubungannya sama ini ya. Jadi ada quotes bagus nih di sini ya. Setiap orang itu jenius ya, tetapi kalau kita mau menghakimi seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon gitu, ya ikan itu akan meyakini seluruh hidupnya gitu, bahwa meyakini di seluruh hidupnya bahwa dia itu bodoh karena dia nggak bisa memanjat pohon ya, karena memang itu bukan path-nya gitu, bukan path-nya gitu ya. Itu bukan bidangnya, dia itu berenang gitu ya. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Maksudnya sisi jenis setiap orang itu berbeda gitu. Jadi bukan menghakimi dengan cara kita menyamakan satu orang dengan orang lain karena ya mereka dari sisi ini ya, kemampuan, ability gitu ya, passion gitu ya, mereka mungkin jalannya beda-beda kan, memang soul mission-nya, bakatnya kayak gitu. Nah, ini kayaknya ada hubungannya nih sama ini. Jadi ketika kalian menjadi diri kalian sendiri ya, lalu kalian mengikuti apa yang menjadi suara pilihan kalian ya, suara hati kalian ya, intuisi kalian mengarahkan kalian kemana ya, memberikan jawaban bagaimana gitu ya. Ketika kalian mengikuti ya hati kalian sendiri ya, pilihan kalian lah, menjadi diri sendiri pastinya ya. Di situ kalian bisa menemukan kesuksesan itu kalau aku lihat ya. Iya sih memang ini ya, ada The Empress sama ada Queen of Wands. Kalian bisa menemui kesuksesan itu saat menjadi diri sendiri gitu. Karena kalian kayaknya nggak mungkin sukses kalau kalian menjalani hidup orang lain ya, atau pilihan orang lain gitu ya, atau memerankan orang lain. Kalian hanya perlu menjadi diri kalian sendiri. Itu kayaknya kunci kesuksesan kalian. Tapi itu sebenarnya kunci kesuksesan semua orang sih. Cuman maksudnya dalam konteks ini kalian dapat pesan ini nih. Kemungkinan kalian selama ini bisa jadi ya, sebagian dari kalian mungkin tidak menjalani pilihannya sendiri atau ragu dengan kemampuan kalian, ragu dengan diri kalian sendiri dan tidak benar-benar menjadi diri sendiri, bisa jadi. Oke ya, jadi kita lanjutkan ke sini. Dan orang itu, the star itu ya, bintang itu, dia tidak takut dengan yang namanya kegelapan. Dia tidak takut sendiri. Seorang bintang itu nggak takut sendiri.
seorang pemimpin itu dia nggak takut sendiri, ya. Orang yang kuat itu dia nggak takut sendiri. Kalau dia itu tipikal yang selalu butuh orang lain di sampingnya, ya, nggak pernah percaya diri jalan di hidup ini sendiri gitu ya, mungkin dia bukan calon bintang gitu ya, atau belum lah ya, masih dia belum jadi bintang lah intinya di situ gitu ya. Jadi nggak takut sendiri, jangan takut kegelapan, jangan takut sendiri gitu ya, karena justru bintang itu lebih terlihat bersinar di saat gelap katanya gitu ya. Iya sih ya, kalau di malam hari kita bisa melihat bintang itu jelas memang kan. Ya, oke. Selanjutnya, kalau di bawah ini adalah tulisan aku. Sebelum seseorang menjadi cahaya bagi yang lain, ia perlu menerangi hidupnya sendiri. Sebelum seseorang memotivasi orang lain, ia harus bangkit dan berhasil memotivasi. Sebelum seseorang memotivasi orang lain, ia harus bangkit dan berhasil memotivasi dirinya. Seseorang bisa memberi perspektif jika ia sudah melalui proses itu. Jadi it's okay dengan hal-hal yang kalian lalui gitu kan, dengan menjadi diri kalian sendiri gitu ya. Kita lanjutkan dari pesan ini juga. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Ide yang konyol jika memaksakan semua orang harus sama, karena setiap potensi punya andil untuk membangun kehidupan. Biarkan setiap orang bersinar dengan potensinya, menjalani pilihan yang bukan jati dirinya hanya melemahkan seseorang. Nah, ini pesan untuk kalian, oke? Jadi mungkin kalian merasa mudah dipengaruhi kali ya dengan pandangan orang gitu ya. Ya mungkin lingkungan kalian tuh bener-bener mempengaruhi pandangan dan pikiran dan kepercayaan diri kalian gitu. Tapi kelihatannya kayak gini gitu. Saat kalian sadar untuk menjadi diri sendiri, percaya dengan diri kalian sendiri, kemampuan kalian, di situ kalian sudah mulai membuka pintu untuk kesuksesan kalian. Karena ya balik lagi, kalian gak bisa menjalani peran orang lain di hidup kalian. Gimana ya, maksudnya kalian B dan kalian mau menjalani hidup seperti A gitu, sementara kalian tuh jati dirinya B gitu. Kalian gak bisa menjadi A yang sukses juga sih sebenarnya. Jadilah B yang sukses gitu aja, oke? Itu yang aku lihat di sini. Oke. Aku mendapatkan pesan lain, yaitu kalian ini kayaknya ya, grup 1 itu pekerjaan kalian atau apapun yang kalian jalanin nih nantinya itu akan membantu orang lain. Ya, kita semua kayak gitulah ya, maksudnya bukan kalian aja, semua orang akan membantu orang lain juga di bidangnya masing-masing sih memang. Cuman aku melihat kalian tuh punya panggilan itu ya, kayaknya di tahun 2022 gitu ya, untuk membantu orang lain. Mungkin itu tadi, kalian membantu karena aku melihat kalian itu lebih sensitif, lebih berempati gitu ya, dan lebih bijaksana gitu. Mungkin kalian membantu orang dari value kalian itu yang sudah meningkat gitu. Kayaknya di tahun 2022 kalian bisa jadi lebih banyak membantu orang ya dalam hal itu. Nah, itu mungkin yang membuat kalian jadi the star gitu, bisa jadi. Aku gak ngerti ya, cuman intinya aku melihat kalian tuh lebih sukses di tahun 2022 ya, karena kalian mendapatkan opportunity itu. Dan di saat kalian berada di atas, kalian itu lebih ingat untuk membantu yang perlu bantuan kalian gitu ya, kayak gitu. Selanjutnya, nah ini soal happiness ya. Oke. Happiness tidak akan datang dari siapapun yang gagal mengapresiasi apa yang sudah mereka miliki. Iya juga sih. Mencoba menikmati apa yang dimiliki atau melakukan hal-hal kecil yang bisa membuatmu bahagia. Selalu ada cara untuk bahagia tanpa berharap pada seseorang yang melakukannya untukmu. Iya. Jadi coba bahagia dengan diri kalian sendiri dulu deh ya. Karena mau sampai kapan kita bergantung sama orang lain untuk membahagiakan kita gitu kan? Itu rasa ketergantungan seperti itu nggak enak pastinya ya. Orang yang lebih independen itu merasa lebih bebas dan fearless, tidak takut. Karena apa? Karena dia sudah, ya kalau orang itu tidak independen pasti dia takut kan. Selalu ada ketakutan, nanti kalau dia pergi gimana, kalau ini nggak ada gimana gitu kan. Karena dia sebesar itu rasa ketergantungannya sama hal lain, sesuatu, seseorang, sehingga dia selalu dibayangi ketakutan ketika sumber daya itu tidak ada, terus dia harus bagaimana gitu kan. Tapi kalau orang itu lebih independen ya, bukan dalam hal materi aja, tapi emosional, kebahagiaan, dia mampu menciptakan kebahagiaan untuk hidupnya gitu lah ya, misalkan lebih independen gitu ya, dia lebih tidak takut, pokoknya orang kalau sudah berada di titik ini itu biasanya dia nggak takut sih ya.
Jadi kalau orang sudah berada di level ini, mereka itu ya fearless ya, cenderung tidak dibebani oleh ketakutan ya, karena ya mungkin mereka udah merasa ya biasa aja sih ya, jadinya mungkin mereka itu tadi udah biasa, mungkin sumber daya itu sudah ada dalam diri mereka ya, mereka udah bisa memperhitungkan gitu. Jadi ya gitu, mereka tidak dihinggapi atau dikuasai ketakutan ya, tidak terlalu dibikin apa ya, dipengaruhi ketakutan lah intinya ya, kayak gitu ya. Oke, itulah intinya yang aku bisa sampaikan gitu ya. Karena orang yang kalau dipengaruhi ketakutan ya, atau ketakutan itu cukup menguasai dirinya, hidupnya gitu ya, orang itu pasti nggak bisa menikmati hidupnya gitu ya, kayak gitu. Jadi memang ketakutan itu harus dieliminasi sih ya, karena hidup dengan ketakutan terus itu kan jadinya nggak fokus sama apa yang bisa dia nikmati gitu kan. Oke, relax aja ya. Kemudian apa lagi ya yang ingin aku sampaikan di sini? Ya sih, mungkin tahun 2022 aku pikir karena kalian lebih bijaksana jadi lebih bahagia. Oh ya, aku ingat 2022 ya, macan air. Aku melihat di sini, bukan aku melihat ya, ini apa yang mau aku sampaikan aja. Seperti yang aku tulis di sini ya, mencoba bahagia dengan cara-cara yang sederhana. Ya enggak? Saat kalian memutuskan bahagia di situ ya, kalian bisa mulai bahagia. Jadi bahagia itu pilihan sih sebenarnya ya. Bahagia enggak harus dengan hal-hal yang kompleks gitu loh. Ini masalah sudut pandang aja sih sebenarnya, ya enggak? Kadang orang bisa hidup tenang. Pertama, orang harus peaceful ya, tenang, nyaman. Di situ dia bisa bahagia. Ya, jadi syarat awal untuk bahagia itu dia harus nyaman dulu, nyaman sama dirinya, nyaman sama hidupnya, kayak gitu. Kenyamanan itu bukan berarti dinilai dari materi ya, maksudnya ya nggak. Kalian nggak sama orang toksik aja setidaknya udah nyaman ya. Apalagi kalau kalian cukup independen loh ya. Maksudnya nggak bergantung sama keberadaan orang untuk to be happy gitu ya, untuk menjadi bahagia gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin makan terserah apa yang kalian suka gitu, misalkan pasta gitu atau coklat gitu ya, minum teh sambil lihat sunset itu juga udah bisa bahagia gitu kan. Jadi gitu sih ya, soal bahagia itu adalah pilihan, tidak dimulai dari status orang, pekerjaan atau uang, tapi dimulai dari orang itulah ya nggak? Oke? Ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk grup 1. Peruntungan kalian oke lah pokoknya. Ini lebih banyak soal pekerjaan sih. Oke, itu aja grup 1. Good luck buat kalian. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Hai grup 2, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, grup 2 ini adalah hasil pembacaan kalian ya tentang peruntungan kalian di tahun macan air tahun 2022. Ya, buat grup 2 yang memilih The Chariot. Ini kira-kira pembacaan untuk kalian ya, hasilnya. Sebelumnya akan aku bacakan energi yang terlihat di sini, tapi nggak usah fokus di situ. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Aku melihat Taurus, Libra. Kemudian aku melihat, energi Libra kuat banget nih. Gemini, Leo. Ya lumayan yang kuat itu Libra, keluar berkali-kali nih. Oke, ada Virgo juga ya. Capricorn juga, oke. Ya. Grup 2 yang memilih The Chariot, Cancer juga lah ya. The Chariot itu kan Cancer ya. 2022 tahun macan air ya. Kayaknya kalian harus menyelesaikan sesuatu dengan masa lalu kalian deh ya. Jadi tahun macan air itu kalian kayaknya lumayan disibukkan sama unfinished business ya. Unfinished business dari masa lalu nih gitu. Dan ini memang soal percintaan, soal hubungan. Kebanyakan percintaan ya, romance gitu loh maksudnya, percintaan.
Karena cinta itu kan universal, nggak harus soal romance gitu aja gitu ya. Tapi jelas ini tentang hubungan kalian sama seseorang sih, ya. Oke, tahun 2022 peruntungannya gimana ya? Ini bukan sesuatu yang buruk ya, cuman kalian disibukkan sama masa lalu gitu. Sesuatu yang belum beres di masa lalu, kalian sebenarnya mungkin udah lelah ya di situ. Tapi kalian harus bertemu lagi nih sama masa lalu itu dan harus membereskan itu. Jadi ini kayak semacam kita nggak bisa lari dari masalah ya. Meminimalisir masalah iya, menghindari terjadinya masalah iya. Tapi kalau masalah itu sudah terjadi, suka nggak suka itu harus diselesaikan gitu. Cuman masalah waktu aja. Kalau nggak ya itu kayak menghantui kita terus gitu kan. Bisa saja nih ya, bisa saja orang ini mau minta maaf sama kalian dan mau mengajak membuka lembaran baru nih. Mungkin dia udah bisa menghadirkan kestabilan itu. Coba kita cek ya dari bukan Life as We Know It bukan Life as We Know It Oracle, tapi The Dust Tipping Oracle, karena ini udah jelas soal hubungan gitu loh ya. Yang keluar itu adalah urusan kalian dengan orang tersebut, hubungan kalian di situ. Kita akan cek mungkin lebih detailnya dari The Dust Tipping Oracle soal peruntungan kalian di tahun Macan Air 2022. Kira-kira bagaimana ya? Oke. Wah. Pertama, kalau yang aku lihat gini, ini bisa aja kalian melalui trial and tribulation ya, sesuatu yang agak berat, ini transformasi besar-besaran. Itu bisa saja kalian temui di tahun Macan Air. Tapi kalau kalian sudah selesai menemui itu di tahun ini ya, kemungkinan tahun Macan Air adalah tahun dimana kalian kembali ke dalam tanda kutip ya, rumah kalian, yaitu ke orang tersebut. Jadi aku melihat kalau kalian belum mengalami transformasi besar-besaran dalam hubungan kalian bersama seseorang itu, bersama orang itu gitu ya, belum mengalami, ya biasanya transformasi besar kayak gini diawali dengan konflik yang besar juga yang terjadi di hidup kalian gitu ya. Kalau kalian belum mengalami ini, kemungkinan ini akan kalian hadapi di tahun Macan Air. Tapi perubahan besar ini nanti akan membawa sesuatu yang bagus juga sih kalau kalian sudah menyelesaikan itu gitu ya. Perubahan itu emang kerasa nggak mudah ya, tapi kalau kita tahu kunci menjalaninya ya at least kita bisa lebih meringankan situasi lah ya. Tapi kalau itu udah diselesaikan, itu transformasi ke arah bagus, perubahan ke arah bagus ya. Setelah ini terjadi, aku melihat kalian akan membangun sesuatu yang stabil dan indah gitu ya, sama seseorang, membangun sebuah hubungan gitu ya, siapapun orangnya. Tapi kemungkinan ini ya orang yang sudah melalui konflik besar sama kalian sih. Tapi it's okay lah. Tapi aku melihat kalau kalian sudah melalui fase ini, kalian akan membangun sesuatu yang lebih stabil sih di sini dalam hubungan, dalam hidup kalian. Ini kebanyakan dalam hubungan ya, jadi bisa jadi komitmen gitu ya, kayak gitu. Kalau kalian belum mengalami itu di tahun ini, tapi kalau kalian sudah melalui itu di tahun ini, tahun 2002 atau Macan Air ya udah, kalian udah selesai dengan ini gitu ya. Kalian tinggal ini ya, memanifestasikan ini, perubahan yang bagus untuk hidup kalian sih ya, kestabilan dalam hal komitmen, urusan rumah atau hubungan gitu. Oke, jadi tergantung kalian sudah melalui apa nggak masa yang agak berat itu ya di tahun ini. Kalau udah, it's okay, relax, nggak usah takut, karena kalian akan kembali sama orang itu dan ini ke arah yang stabil ya. Aku bacakan pesannya ya. Tempat yang selalu memanggil untuk kembali, sejauh apapun pergi langkahnya selalu terhenti dan tak pernah lupa kemana jalan pulangnya.
tak pernah lupa kemana jalan pulang ya. Jadi reunian atau union sama cinta lama sih ya. Tapi ini ke arah yang stabil ya. Jadi saat kalian sama-sama ya memberikan ruang dan waktu, saling berjauhan gitu ya, pada akhirnya kalian terpanggil untuk kembali gitu kalau aku lihat di sini ya. Dan pesan dari kartu ini, transformasi membawa seseorang pada perubahan besar dalam hidupnya. Buatlah perubahan yang terbaik. Perjalanan berat biasanya membawa seseorang pada destinasi yang indah. Pastikan perjalananmu tidak sia-sia. Ya kalau kita mau belajar dari situasi harusnya nggak sia-sia ya. Kayak gitu. Nah ini perubahan besar, transformasi ini membawa seseorang pada perubahan besar dalam hidupnya. Jadi apa transformasi yang aku maksud di sini adalah konflik yang lumayan besar, di mana kalian sampai akhirnya berpisah gitu ya, jalan masing-masing, besar banget lah ya. Situasinya lumayan berat gitu ya, namanya juga trial and tribulation gitu ya. Tapi ini memang membawa perubahan besar buat hidup kalian, buat hidup dia, dan akhirnya buat hubungan kalian ke depannya gitu. Di sini, dan aku melihat ini bisa jadi membangun komitmen bersama dengan seseorang, rumah yang lebih stabil gitu ya, rumah fondasi, kehidupan, hubungan yang lebih stabil gitu. Kalian jadi bekerja keras untuk hubungan itu atau komitmen yang kalian bangun itu, bekerja keras di dalamnya gitu ya. Jadi ya grup 2 kayaknya ada perubahan besar untuk hubungan kalian sama seseorang dalam love life kalian lah setidaknya ya. Oke, jadi aku melihat di sini ada yang menarik di oracle cards ini. Tulisannya gini, when love is real, it finds a way. Hati selalu menemukan jalannya karena soul connection yang akan menuntunnya. Ya, ada quotes, ada kalimat ini dari Life as We Know It Oracle. Lalu dari ini ya, dari kartu ini juga ada pesannya gitu, bahwa kalian dengan orang yang kalian cintai itu dilindungi gitu loh ya, secara spiritual dilindungi. Jadi maksudnya kalau yang aku tangkap di sini adalah walaupun kalian akhirnya sempat terpisah ya, konflik besar nih ya, kalian sudah berakhir jalan masing-masing, ternyata kalau memang takdirnya atau kontraknya atau tulisannya adalah kalian memang bersama lagi, union lagi gitu ya, untuk sesuatu ya, untuk membangun sesuatu gitu ya, kalian akan kembali lagi gitu ya. Jadi walaupun kalian udah jalan masing-masing, ketemu sama orang lain gitu ya, maksudnya dilindungi di sini adalah tetap aja sih hati kalian itu selalu terpanggil untuk bersama gitu. Seberapa banyak pun orang yang sudah kalian temui maupun dia temui gitu atau mereka temui gitu, tapi selalu terpanggil untuk bersama kalian di sini kalau aku lihat ya. Jadi iya, ada orang yang ingin memberikan komitmen nih sama kalian atau kestabilan hidup lah ya sama kalian ya. Di sini akhirnya harus ya ada keputusan yang harus diambil ya, jawaban dari ya mungkin kalian anggap itu tadinya udah selesai gitu, tapi ternyata itu belum selesai. Hasilnya ada di tahun macan air gitu kalau aku lihat di sini. Oke, jadi ada sesuatu atau seorang dari masa lalu yang belum bisa melepaskan, jelas ya. Koneksi kalian masih eksis di situ. Oke, kalau aku lihat di sini seperti itu. Jadi ya itu ya. Selanjutnya, ini setiap orang tidak membutuhkan orang lain untuk melengkapi dirinya. Pilih saja yang bisa menerimamu seutuhnya, karena memaksakan perasaan itu tidak mungkin. Ya benar sih. Jadi aku melihat orang ini jelas belum bisa lepas sama kalian seperti yang aku bilang. Tapi akhirnya dari situasi ini dia berproses. Kalian juga berproses. Setelah berproses itu kalian kembali jadi lebih stabil, ikatannya lebih kuat dan lebih nyaman. Ya makanya sih seperti yang aku bilang ya, blessing in disguise mungkin ya. Jadi ini transformasi ini emang berat banget buat kalian berdua gitu ya. Tempaan ini berat gitu loh.
tidak mudah gitu. Tapi ternyata setelah itu selesai dilalui, itu memproses kalian, setelah itu dilalui ya, ada sesuatu yang bagus ya di balik itu. Karena transformasi itu ya jelas membawa perubahan yang besar, tapi bagus, ke arah bagus gitu ya. Walaupun awalnya tuh rasanya sakit gitu ya. Karena kalian di sini sudah berproses masing-masing. Jadi dia berproses, mereka berproses, kalian juga berproses gitu. Dan saat kalian kembali tuh udah lebih siap untuk membangun hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya, lebih stabil. Ya balik lagi, modalnya adalah dari proses itu ya, dimatangkan dari proses itu gitu. Itu sih pokoknya yang aku dapat di sini. Jadi kita emang nggak bisa memaksakan orang berubah, tapi ya itu, kalian biarkan mereka berproses dan kalian juga berproses. Suka nggak suka ya. Jadinya mereka mikir juga kan seberapa penting kalian itu di hidupnya gitu. Jadi mereka kembali pun dalam keadaan yang lebih mature, lebih stabil, lebih bisa diandalkan atau berkomitmen lah ya, kayak gitu. Oke, nah aku melihat di sini kalian, nah ini ada kaitannya sama Eight of Pentacles di sini. Jadi kalian benar-benar berusaha membangun hubungan ini, bekerja keras untuk hubungan ini gitu ya. Karena ya balik lagi, kayaknya memang bangun hubungan ini nggak mudah ya, agak sulit gitu. Cuman setidaknya setelah proses transformasi ini kalian sama-sama sadar soal situasi ini. Jadi lebih berusaha melihat dari sudut pandang satu dan lainnya, dan benar-benar berusaha berdua gitu ya. Sedikit perubahan ke arah positif itu lebih baik dibandingkan tidak melakukan usaha apapun dalam hidupmu, dalam setiap situasimu. Sedikit kebaikan, sedikit empati, sedikit usahamu untuk membantu membuat keadaan lebih baik. Semua itu sangat berarti di tengah ketidakpedulian. Jika setiap orang melakukan sedikit kebaikan, akan tercipta banyak kebaikan. Oke. Jadi kalau aku baca pesan yang aku dapat dengan intuisi aku gitu ya, ini loh, jika kamu tidak bisa terbang maka lari, jika kamu tidak bisa lari jalan, jika kamu tidak bisa jalan merangkak. Tapi apapun yang kamu lakukan, pastikan kamu tuh selalu berpindah gitu loh, selalu berjalan terus gitu ya, keep moving forward gitu ya. Jadi selalu ada perubahan yang dilakukan, walaupun sedikit ya, walaupun pelan sedikit gitu, tapi kan langkah itu selalu konsisten terjadi apapun yang kalian upayakan ya, termasuk dalam hubungan ini. Dan aku melihat kayak gitu juga gitu. Oke. Selanjutnya ya, kebahagiaan dimulai dari mindset seseorang. Bagaimana ia berusaha membahagiakan dirinya dengan afirmasi positif, pemikiran dan keyakinan positif itu yang membantunya menarik abundance dari semesta. Iya, jadi kalau aku lihat sih memang kalian di tahun macan air itu lebih independen ya. Dan mau nggak mau kalian berusaha independen. Dan itu bisa menjadi dasar kekuatan kalian juga gitu. Oke, dan selanjutnya kalau yang aku lihat sih, pokoknya tahun 2022 yang paling jelas adalah union dengan seseorang ya, dengan soulmate kalian gitu. Ya itu sih. Tapi kalau dilihat dari kartu ini, kayak kalian berdua itu ya mungkin dulu itu sebenarnya sama-sama punya keinginan yang sama, cuman belum sadar gitu loh, bahwa untuk keinginan, untuk mencapai visi itu kita harus mengatur misinya juga kan, apa yang harus kita lakukan gitu loh untuk itu gitu. Setelah proses ini, trial and tribulation ini, proses yang agak berat ini, akhirnya kalian berpikir ke arah situ gitu. Jadi perasaan itu sebenarnya yang menyatukan kalian dan membuat kalian kembali. Oke, tahun 2022 ini ada divine timing. Jadi 2022 itu apa ya? Ini lebih kayak peruntungan soal cinta sih kalau aku lihat ya. Bagaimana peruntungan kalian di tahun 2022? Gimana ya? Bagus sih sebenarnya. Tapi ini lebih menjawab soal cinta kalian gitu. Gitu ya. Nah, kalian mungkin akan kedatangan komitmen nih ya.
commitment, rejuvenation and regeneration. Ini adalah penjelasan seseorang yang belum bisa melepaskan kalian. Kalian berdua sama-sama sebenarnya masih mengingat dan menginginkan gitu loh. Perasaan itu terus tumbuh, terus ada, nggak pernah mati atau terkubur gitu kan. Ya, jadi ada komitmen yang datang di tahun 2022, tapi ingat ada ini loh, history. Ada pelajaran di setiap ceritanya, pahami, kuasai, atau harus mengulangnya kembali. Jadi ini masih soal cinta lama, maksudnya bukan masalah lama harus hadir kembali, tapi masalah lama yang sudah dijalani, diselesaikan, dan kembalinya itu udah hasil baiknya gitu loh. Ya, jadi ini masalah lama yang sudah terselesaikan harusnya ya. Jadi hasil dari masalah lama yang sudah kalian pecahkan mungkin ya. Menurut aku kayak gitu. Jadi peruntungan di tahun 2022 dalam hal romance, hubungan, kalian punya kesempatan banyak nih untuk memperbaiki itu di tahun 2022 bersama orang yang sebelumnya udah pernah punya hubungan sama kalian pernah mengalami konflik besar sampai berpisah sama orang itu. Nah, di tahun 2022 ada peruntungan besar untuk memperbaiki hubungan kalian karena orang itu juga udah sadar gitu ya. So kalau aku lihat di sini, kemudian dari union itu ya, kalian bisa membangun komitmen yang itu tadi bisa menarik material abundance di hidup kalian. Abundance lah ya, intinya nggak harus soal material, tapi abundance itu. Nah, seperti kartu yang aku sebutkan ini ya, saat kalian sudah membangun fondasi yang sehat dan kuat gitu ya, akhirnya ini membantu kalian menarik abundance dari semesta, kalian berdua gitu. Jadi bekerja sama untuk menarik abundance itu kalau aku lihat ya, mungkin kalian lebih passionate untuk memanifestasikan abundance itu bersama orang itu kalau aku lihat di sini. Jadi peruntungannya bagus dalam hal membangun hubungan yang oke ya, atau memperbaiki hubungan. Tapi dari hubungan itu kalian bisa mengembangkan sesuatu yang besar sih bersama gitu. Itu ya kalau aku lihat. Bukan berarti jelek, nggak juga, karena ini berbicara orang lama terus jelek, nggak juga sih. Banyak opportunity untuk memperbaiki itu gitu ya, dan memiliki komitmen dalam hal apapun dalam hidup kalian yang lebih stabil, bisa jadi sama orang ini, partnership juga bisa. Tapi yang aku lihat di sini ada Eight of Pentacles, jadi memang bekerja keras tapi hasilnya juga oke gitu. Yaitu silakan diterjemahkan kira-kira bagaimana. Jadi berawal dari peruntungan soal membina hubungan ya. Pertama ini memang kebanyakan soal romance, membina hubungan romance dengan seseorang. Kalau bukan romance, ini soal partnership. Pokoknya komitmen hubungan. Itu kuncinya peruntungan kalian di tahun 2022. Karena dari komitmen atau hubungan itu, kalian bisa memanifestasikan banyak hal lagi gitu. Jadi kalaupun ini romance, kalian bisa saling bekerja sama, itu bisa jadi, atau bisa memberikan dampak positif satu sama lain. Kalau enggak, itu tentang partnership gitu. Jadi berarti ujungnya ya ini sama juga. Ujungnya adalah ini bisa ke arah pundi-pundi ya, keuangan, atau ya itu tadi material abundance itu. Ya, jadi peruntungannya seperti itu. Bukan berarti tidak ada peruntungan dalam hal keuangan ya, ada kok ini Eight of Pentacles gitu. Tapi ini kalian bangun dengan seseorang gitu. Dari partnership itu mungkin bisa jadi, atau dari hubungan yang udah stabil yang akhirnya membawa dampak positif buat kalian semua gitu. Tapi maksudnya gini ya, kalian sendiri sudah independen gitu loh ya, udah bekerja ya gimana ya, tanpa orang ini, tanpa partnership ini, atau tanpa hubungan ini, kalian sendiri juga sudah bekerja keras gitu loh ya. Cuman kedatangan orang ini bisa menarik lebih gitu. Menarik lebih karena kalian bisa kerja sama juga gitu. Oke, itu aja dari untuk grup 2. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 2.